Pemirsa, hujan di Jakarta atau mungkin di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia tak hanya membawa air, tetapi juga partikel plastik berukuran yang sangat kecil yang disebut sebagai mikroplastik. Baru-baru ini, peneliti BRIN mengungkapkan bahwa butiran mikroplastik ini ditemukan di air hujan. Tak hanya di Jakarta, tapi juga di kota lainnya di Indonesia. Apa pertanyaannya? Artinya ini bagi kesehatan kita dan juga dampaknya untuk lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita akan bahas pemirsa dalam At Large kali ini mengenal mikroplastik, ada plastik dalam rintik. Jadi kita lihat lagi pemirsa, jadi memang kita tahu sebelumnya ini peneliti BRIN, Prof. Muhammad Reza Cordova itu menyatakan bahwa ada temuan tersebut yang dilakukan oleh dirinya dan peneliti BRIN pada tahun 2022. Dan ditegaskan lagi bahwa secara umum kita sudah ngasih tahu dari awal sebenarnya mikroplastik ini tidak hanya di Jakarta. Tapi sampel dari 18 kota itu seluruhnya tercemar mikroplastik. Dia mewakili ecoregion seluruh pulau di Indonesia. Jadi yang terbaru tidak hanya di Jakarta pemirsa, tapi juga 18 wilayah lain yang merepresentasi regional di wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Dan sekali lagi menurut penelitian dari BRIN yang juga dipimpin langsung oleh Prof. Muhammad Reza Cordova ini bahwa mikroplastik ini tidak hanya ditemukan di laut atau di sungai saja, tapi juga di air hujan. Dan Jakarta ini menjadi salah satu dari belasan kota di Indonesia yang terpapar mikroplastik dari udara. Nah, partikel kecil ini kemudian secara teknisnya pemirsa sederhananya ini terbawa angin. Naik ke atas lalu kemudian turun bersama dengan hujan masuk ke tanah, air, dan bahkan udara yang juga kita hirup. Jadi ini sudah semacam proses yang harusnya masuk juga dalam proses hujan begitu pemirsa yang biasa kita terjadi, dan disitulah partikel-partikel mikroplastik ini juga ikut masuk dan kemudian mencemari lingkungan dan juga terpapar kepada manusia. Nah, kita lihat lagi pemirsa dalam slide berikutnya, sejak 2022 penelitian ini dilakukan, kita cari definisinya dulu apa sebenarnya mikroplastik itu. Jadi kalau saya kutip dari situs ayosehat.kemkes.go.id, mikroplastik itu adalah potongan plastik yang ukurannya itu bahkan kurang dari 5 mm pemirsa. Bahkan ini lebih kecil daripada debu. Nah, ini dari mana aja asalnya pemirsa? Ada beberapa. Jadi mulai dari ada serat sintetis dari pakaian, itu juga bisa terkandung mikroplastik di sana. Kemudian mikroplastik itu juga bisa berasal dari debu kendaraan dan juga ban. Dan ada juga sisa pembakaran sampah. Dan yang terakhir adalah degradasi plastik di ruang pemirsa. Jadi ditegaskan lagi sejak 2022 memang Prof. Reza dan timnya ini telah meneliti sampel air hujan di Jakarta dan menemukan mikroplastik di setiap sampel yang diperiksa. Nah, mikroplastik yang ditemukan ini kebanyakan berbentuk fragmen-fragmen kecil plastik dan serat sintetis. Dan dirinya juga menjelaskan bahwa mikroplastik ini bisa terangkat ke udara lewat debu jalanan, asap pembakaran, atau aktivitas industri. Sehingga memang siklus plastik ini kini telah menjangkau atmosfer pemirsa yang ada di sekitar kita. Dan proses tersebut dinamakan sebagai atmospheric microlactic deposition, di mana mikroplastik ini terangkat ke udara lalu terbawa angin dan akhirnya turun bersama dengan hujan pemirsa. Lalu kita lihat lagi bagaimana ini bisa turun sebenarnya. Jadi mikroplastik itu melayang di udara akibat adanya abrasi, kemudian adanya asap kendaraan tadi, dia mengaung lagi di udara pemirsa hingga penguapan di laut. Lalu kemudian tertarik ke awan lewat proses kondensasi, lalu jatuhlah bersama dengan hujan. Nah, apa kemudian dampaknya kita lihat lagi pemirsa dalam slide berikutnya. Jadi ada dampak-dampak yang kemudian bisa dirasakan secara garis besar. Kalau ini terkena pemirsa ke makanan misalnya atau ke udara atau lewat air minum kita, nantinya itu bisa berpotensi terhadap kesehatan kita. Nah, ini ditemukan pemirsa, ternyata mikroplastik ini bisa ditemukan di paru-paru, darah, dan juga plasenta manusia paparannya. Kemudian dampaknya lagi adalah bisa memicu yang namanya stres oksidatif, memicu adanya peradangan juga, dan juga gangguan hormon serta adanya potensi kanker. Jadi pemirsa, saya tegaskan lagi, partikel halus yang melayang di udara tadi yang kita sebut mikroplastik itu ikut proses pembentukan awan pemirsa lalu terbawa turun saat hujan. Dan bahayanya bagi tubuh manusia itu serius. Mikroplastik itu bisa terhirup, tertelan, bahkan menumpuk dalam organ tubuh yang bisa menimbulkan gangguan hormon dan peradangan jangka panjang seperti yang sudah saya sebutkan ini pemirsa. Lalu bagaimana cara-cara yang bisa kita lakukan supaya kita bisa setidaknya upaya preventif untuk kita bisa mengurangi potensi paparan dari mikroplastik ini. Jadi yang pertama kita bisa mengurangi dari sumber plastiknya dulu.
Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, ini kita harus bisa menggunakan botol dan juga kantong pakai secara ulang, pemirsa. Jadi yang sekali pakai kalau bisa langsung dibuang, pemirsa, dan tidak digunakan lagi. Kemudian hindari pakaian sintetis secara berlebihan. Itu dari segi produknya. Lalu dari segi kebiasaan konsumsi kita juga bisa diperbaiki, yaitu harus memang menyaring air minum, itu supaya fungsinya bisa memfiltrasi karbon aktif yang terkandung dalam air minum yang kita konsumsi. Lalu kemudian hindari makanan cepat saji dalam kemasan plastik yang panas. Nah, ini nampaknya kan sudah memang diajarkannya dari kita sekolah begitu, pemirsa, bahwa kalau makan cepat saji di plastik dalam kondisi panas itu kalau bisa dihindari karena nanti partikel-partikelnya itu yang bisa terpapar. Kemudian ada lagi, pemirsa, selain hal-hal ini yang harus dilakukan untuk tubuh kita sendiri adalah kita harus mengkonsumsi makanan tinggi antioksidan. Sudah jelas seperti misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga teh hijau. Dan yang terpenting adalah ini nih, banyak minum air putih untuk bisa tubuh kita ini mendetoksifikasi secara alami, pemirsa, paparan radikal dan juga racun-racun yang sudah masuk. Tapi selain itu, pemerintah juga punya andil, pemirsa, untuk kemudian bisa melakukan upaya preventif terhadap paparan mikroplastik ini. Pemerintah dan industri ini juga didorong untuk bisa memperketat nantinya regulasi limbah mikroplastik. Jadi memang mikroplastik itu memang sulit untuk dihindari karena ada di sekitar kita dan itu sangat kecil, tapi bukan berarti kita tidak bisa menguranginya. Kita bisa menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan, mengurangi konsumsi plastik sekali pakai, dan juga saring air minum di rumah. Beberapa riset ini juga bahkan menunjukkan, pemirsa, bahwa pola makanan tinggi antioksidan itu bisa membantu tubuh melawan efek buruk mikroplastik. Dan tentu saja kebijakan pengendalian limbah plastik itu harus terus diperkuat agar kemudian dampaknya, terutama dampak yang buruk bagi kesehatan masyarakat, itu bisa dicegah. Itulah paparan, pemirsa, terkait dengan mikroplastik dalam rintik. Semoga bisa menjadi perhatian kita semua dan kita bisa waspada terhadap bahaya yang ditimbulkan untuk kesehatan dan juga lingkungan.